Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kita bertemu lagi dengan saya Pak Agus Seko dalam pelajaran informatika kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan wired dan wireless. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghubungkan perangkat kita ke dalam sebuah jaringan atau ke dalam jaringan internet itu sendiri ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kabel atau disebut dengan jaringan wired, ya. Ada yang tidak menggunakan kabel atau tanpa kabel, biasa disebut dengan wireless atau nirkabel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jaringan kabel atau jaringan wired adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data jaringan. Jadi, jaringan kabel ini adalah jaringan di mana ketika kita ingin mengkoneksikan atau menghubungkan sebuah perangkat ke dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal atau jaringan internet, dia menggunakan media kabel. Nah, untuk mendapatkan atau mengakses jaringan kabel, kita membutuhkan beberapa perangkat keras, seperti diantaranya ada switch, ada Ethernet card atau LAN card atau kartu jaringan, ada kabel UTP. Nah, ini perangkat yang kita butuhkan jika kita ingin mengkoneksikan perangkat kita menggunakan jaringan kabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jaringan tanpa kabel atau disebut juga dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai penghubungnya. Jadi cara koneksi jaringan nirkabel ini kita tidak membutuhkan kabel sebagai penghubung. Ya, kita membutuhkan perangkat wireless. Ya. Nah, ada 3 jenis jaringan tanpa menggunakan kabel. Yang pertama adalah Bluetooth. Pasti kalian sering mendengar tentang Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi komunikasi wireless atau nirkabel yang beroperasi pada frekuensi 2,4 Hz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang dapat menyediakan layanan komunikasi secara real time antara host Bluetooth pada jarak tertentu. Ya, Bluetooth ini jangkauannya sangat pendek, ya, dan dia frekuensinya kurang lebih sama dengan Wi-Fi, tapi yang terendahnya. Fungsi Bluetooth diantaranya untuk melakukan print tanpa kabel. Sekarang perangkat-perangkat printer sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Kemudian transfer file antar kamera dengan komputer atau smartphone. Untuk mendengarkan earphone. Kemudian penghubung ke proyektor. Juga mouse dan keyboard tanpa kabel agar lebih fleksibel, ya. Yang terakhir untuk berbagi koneksi internet. Ternyata Bluetooth juga bisa digunakan untuk mengakses internet. Nah, Bluetooth ini kelemahannya jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Baik, selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi singkatan dari Wireless Fidelity atau orang menyebutnya Wi-Fi saja, adalah suatu teknologi yang menggunakan gelombang radio dalam rentang 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz untuk menghubungkan perangkat seperti PC, laptop, dan smartphone ke jaringan komputer untuk bisa mengakses internet. Nah, teknologi Wi-Fi ini sekarang banyak digunakan oleh kita untuk menghubungkan terutama
perangkat smartphone ya ke dalam jaringan internet atau ke tempat-tempat yang memiliki akses internet. Yang terakhir ada infrared ya. Atau inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Panjang gelombang infrared antara 700 nm dan 1 mm. Ya, ini panjang radiasinya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk koneksi jaringan ya. Tapi kelemahannya infrared salah satunya adalah berbahaya bagi mata. Jadi ada 3 jenis koneksi jaringan tanpa menggunakan kabel. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada jaringan Bluetooth, ada menggunakan Bluetooth. Yang kedua menggunakan WiFi dan yang ketiga menggunakan infrared. Baik. Untuk penjelasan tentang materi kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar atau menghubungi guru yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.